Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan 47. Mari kita buka Alkitab kita dan kita membaca bersama-sama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jika memperhatikan konteks Kisah Para Rasul pasal 2, maka kita bisa menemukan lokasi di mana peristiwa ini terjadi. Jemaat mula-mula yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini tinggal di Yerusalem, sebuah kota yang sangat penting, sebuah kota yang sangat modern masa itu, dan menjadi pusat kerohanian. Dan Yerusalem pula kita bisa menemukan yang namanya Bait Allah, di mana Tuhan Yesus, salah satu kisahnya kita bisa menemukan, yaitu Yesus menyucikan Bait Allah. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memperhatikan teks firman Tuhan hari ini, dengan mudah kita menyimpulkan bahwa kehidupan jemaat mula-mula adalah suatu kehidupan yang sangat ideal, adalah suatu kehidupan yang patut dicontoh, adalah suatu kehidupan yang sangat-sangat perlu diteladani oleh setiap gereja Tuhan dimanapun dan kapanpun berada. Mengapa demikian? Sebab jemaat mula-mula mempertunjukkan suatu kehidupan yang sama sekali berbeda dengan kehidupan yang umum atau wajar pada waktu itu, di mana sejak mereka percaya kepada Yesus Kristus, sejak mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, mereka menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda dengan kehidupan orang-orang atau masyarakat rohani pada waktu itu. Orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mempertunjukkan suatu kehidupan baru, suatu pola hidup yang baru, suatu jalan hidup yang baru. Misalkan saja kita bisa melihat di ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-46. Di ayat 44 sampai dengan 45, kita bisa menyimpulkan satu ciri khas atau kehidupan yang unik yang dipertunjukkan oleh jemaat mula-mula, yaitu mereka bersatu di dalam kasih. Di ayat 44, firman Tuhan berkata, mereka tetap bersatu. Kata mereka di sini adalah mengacu kepada orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya dari berbagai macam tempat pada waktu itu dan yang telah dibaptis. Mereka tetap bersatu. Kata bersatu di sini memiliki makna
mereka tetap mengikatkan diri mereka satu dengan yang lain dengan satu dasar atau satu pengikat utama, yaitu keyakinan atau kepercayaan yang sama, yaitu kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Keyakinan iman atau kepercayaan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat itulah yang membuat mereka, meskipun dari berbagai macam tempat, meskipun dari berbagai macam suku yang berbeda-beda, mereka tetap terikat satu dengan yang lain. Nah, di sana saudara-saudara, di ayat 44 sampai dengan 45 disebutkan bahwa kebersatuan itu memberi dampak yang lain, yaitu segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Oleh karena mereka menempatkan hidup di atas keyakinan iman yang sama, oleh karena mereka menempatkan hidup atau mengikatkan hidup di dalam kepercayaan yang sama, yaitu kepercaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu, maka mereka mempertunjukkan gaya hidup yang sama sekali baru. Misalkan saja, segala kepunyaan mereka, yaitu semua hal atau kekayaan yang telah mereka peroleh selama ini mengacu terutama kepada orang-orang atau orang percaya di Yerusalem. Mereka, firman Tuhan berkata, dengan inisiatif sendiri, secara aktif, tanpa ada paksaan, menjual harta miliknya dan membagi-bagikan kepada orang-orang percaya lainnya. Bahkan firman Tuhan melanjutkan dengan kalimat, selalu ada dari mereka, atas inisiatif sendiri, secara aktif bertindak, tanpa ada paksaan, menjual harta miliknya dan membagikan kepada orang lain sesuai keperluan atau kebutuhannya masing-masing. Pola kehidupan kedua yang bisa kita temukan di dalam ayat yang 46 sebagai dampak kehidupan yang telah dikuasai oleh Roh Kudus adalah mereka memiliki komitmen dan kesetiaan di dalam menjalani kehidupan. Mereka, firman Tuhan berkata, mereka bertekun. Kata bertekun di sini memiliki nuansa suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, secara terus-menerus, melakukannya dengan penuh perjuangan dan penuh komitmen. Untuk apa? Untuk berkumpul, bersekutu tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka juga bukan hanya bertekun, penuh komitmen akan hal itu, tapi mereka juga sehati. Kata sehati di sini memiliki makna mereka memiliki passion yang sama. Mereka memiliki beban yang sama. Mereka memiliki panggilan yang sama. Yang mengacu kepada ayat 44a, yaitu keyakinan iman yang mereka miliki, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka bukan hanya bertekun dan bukan hanya sehati, namun mereka juga memiliki praktek hidup yang sama sekali berbeda dengan kehidupan masyarakat pada waktu itu. Yaitu mereka bukan hanya membagi-bagikan apa yang mereka miliki kepada saudara-saudara yang lain, tapi di ayat 46 mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan hati yang riang gembira dan dengan hati yang tulus hati, seperti pasir tanpa ada kerikil digambarkan di sana. Dan ayat 47 menyaksikan dampak langsung dari kehidupan yang mereka jalani, di mana firman Tuhan berkata, mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sungguh kehidupan yang sangat luar biasa, sungguh kehidupan yang patut kita teladani bersama-sama. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka bisa tiba-tiba berubah? Apa yang membuat mereka bisa melakukan hal itu dan sanggup mempraktekkan gaya hidup yang sama sekali berbeda dengan masyarakat pada waktu itu? Jika kita memperhatikan teks firman Tuhan hari ini dan juga konteks peristiwa,
maka kita menemukan jawabannya. Mereka bisa memiliki kehidupan yang begitu luar biasa itu oleh karena mereka telah mengalami kuasa Injil yang mengubahkan kehidupan mereka. Pengalaman diubahkan oleh berita Injil inilah yang menjadi penyebab mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang spektakuler ini. Dampak langsung dari kehidupan yang telah ditransformasi oleh Injil membuat jemaat mula-mula itu bergerak dari berfokus kepada diri sendiri menjadi berfokus kepada Kristus. Mereka tidak lagi berbicara tentang aku, tetapi berbicara tentang kita, yaitu tentang siapa kita di dalam Kristus, dan menerima setiap orang percaya itu sebagai saudara seiman atau sebagai keluarga rohani. Dalam 1 Korintus pasal 12 disebutkan sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Ayat 41 sampai dengan ayat 47 ini merupakan manifestasi nyata dari kehidupan yang telah ditransformasi oleh Injil, sekaligus menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Apakah setiap kita yang mengaku, apakah setiap kita yang telah mengaku percaya kepada Kristus, apakah setiap kita yang mengaku sebagai murid Yesus, apakah setiap kita yang sudah mengaku telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, apakah setiap kita yang telah mengaku beroleh perubahan hidup oleh karena berita Injil telah mempraktekkan atau telah memanifestasikan iman ke dalam perbuatan secara nyata. Apa saja manifestasi daripada hidup yang telah diubahkan oleh berita Injil? Yang pertama di ayat yang ke-42, yaitu mereka bertekun di dalam pengajaran. Jemaat mula-mula begitu mereka sudah percaya kepada Yesus, begitu mereka diubahkan oleh berita Injil, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Kata bertekun di sini memiliki makna bahwa mereka secara sengaja, mereka secara terus-menerus belajar pengajaran para rasul dengan penuh perjuangan dan dengan penuh komitmen. Artinya apa? Mereka mendisiplin dirinya untuk mengenal pengajaran atau mengenal isi hati Tuhan di dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu, pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, apakah gairah yang sama juga kita miliki hari ini? Apakah saat ini kita juga memiliki komitmen? Apakah kita juga memiliki usaha sengaja, berjuang secara sengaja dengan penuh komitmen, dengan penuh semangat untuk belajar firman Tuhan, untuk mengenali isi hati Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan? Mari diskusikan bersama dengan keluarga. Apakah gairah dan semangat serta komitmen untuk belajar firman Tuhan itu ada di hati kita masing-masing? Jika kita temukan jawabannya tidak, maka lanjutkanlah dengan pertanyaan yang kedua. Mengapa bisa demikian? Mengapa kita tidak memiliki atau belum memiliki gairah untuk belajar firman Tuhan? Yang kedua, manifestasi daripada hidup yang telah ditransformasi oleh Injil Yesus Kristus itu di ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-46, yaitu bertekun di dalam persekutuan. Jemaat mula-mula yang telah diubahkan oleh berita Injil juga bertekun di dalam persekutuan. Artinya apa? Mereka secara aktif dan terus-menerus menyatukan hati. Mereka secara sengaja berjuang untuk mengakrabkan satu dengan yang lain, untuk membangun keintiman antara satu dengan yang lain. Mereka berusaha secara sengaja
menyatukan mereka, diri mereka sebagai satu keluarga rohani, satu tubuh di dalam Kristus. Dan sarana yang mereka pakai untuk membangun keintiman, untuk membangun keakraban, untuk membangun sambung rasa satu dengan yang lain, yaitu melalui pertemuan-pertemuan, melalui memecahkan roti atau makan bersama, dan melalui doa bersama. Oleh sebab itu, patutlah hari ini kita juga mempertanyakan di dalam diri kita, apakah kita juga memiliki gairah yang kuat, semangat atau keinginan yang kuat untuk menyatukan hati, mengakrabkan, membangun keintiman dengan saudara-saudara seiman kita yang lainnya. Apakah kita juga memiliki kerinduan untuk merasa senasib sepenanggungan dengan saudara-saudara seiman? Pertanyaan kedua adalah, apakah kita telah memiliki perasaan senasib sepenanggungan dengan saudara-saudara seiman kita? Apakah penderitaan, pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudara seiman kita juga menjadi penderitaan dan pergumulan kita? Apakah rasa sakit yang dimiliki oleh saudara-saudara seiman kita juga turut serta kita rasakan? Jika tidak, mari kita tanya ke dalam hati kita, mengapa itu terjadi? Jemaat mula-mula mengajarkan kepada kita, sejak mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, mereka menjadikan saudara seiman yang lain menjadi satu keluarga di dalam Kristus, dan mereka berjuang terus-menerus menyatukan hati satu dengan yang lain. Yang ketiga, manifestasi daripada kehidupan yang telah ditransformasi Injil adalah mereka tekun di dalam melayani, di ayat 44 sampai dengan 46. Mereka rela membagi hidup dengan orang-orang lain. Mereka rela menjual, melepaskan apa yang mereka miliki untuk menolong saudara-saudara seimannya. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kerelaan yang sama juga kita miliki? Apakah kita rela berbagi hidup dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita? Jika kita rasa masih belum, pertanyaan sekarang adalah, mengapa kita belum memiliki gairah, belum memiliki semangat, belum memiliki inisiatif yang begitu kuat untuk berbagi hidup dengan saudara yang lain? Mari diskusikan bersama dengan keluarga kita. Saya rindu setiap kita mengakhiri Mika malam hari ini dengan berdoa bersama-sama dengan keluarga. Jika Tuhan ingatkan dosa-dosa yang telah kita lakukan, secara khusus ketika Tuhan ingatkan bahwa kita belum memanifestasikan iman seperti yang dipertunjukkan oleh jemaat mula-mula, mari dengan penuh kerendahan hati kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.